Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Hobi Keliling. Oke teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan kabarnya sehat selalu ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tutorial, mau berbagi tips bagaimana cara melakukan P2H yang baik dan benar ya. Itu menurut versi saya teman-teman ya. Jadi sedikit saya jelaskan, P2H adalah pengecekan perawatan harian pada unit-unit sebelum kita operasikan. Jadi buat para teman-teman yang lagi berjuang atau pengen ikut tes seleksi masuk jadi operator atau driver di sebuah perusahaan, wajib yang namanya P2H. Jadi kita wajib mengetahui langkah-langkah apa saja, bagian-bagian mana saja yang harus kita cek pada kendaraan sebelum kita operasikan. Oke baik, tidak usah berlama-lama lagi. Mudah-mudahan, harapan saya mudah-mudahan dengan melihat video ini teman-teman bisa dengan mudah lolos ikut seleksi di perusahaan ya teman-teman ya, agar teman-teman bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Oke baik, kita melakukan P2H. Kita mulai dari luar, kita cek bagian kondisi mobil ya. Jadi kita cek kondisi visualnya unit yang akan kita operasikan, seperti kita perhatikan bodinya ada yang lecet kah atau ada yang pecah kah. Kemudian kaca depan belakang kita perhatikan semua, ada keretakan atau ada goresan. Kemudian kita cek di bagian tire atau ban, baut roda, kemudian ban serep. Kemudian kita cek di bagian seperti gardan, kita intip aja ya, siapa tahu ada kebocoran atau ada apa, kita cek semua. Kemudian kita lanjut ke bagian mesin, kita buka kap mesin, kita cek kondisi engine. Kemudian kita cek oli, air radiator. Kemudian itu langkah pertama ya teman-teman ya, kalau kita ikut tes di suatu perusahaan. Jadi langkah pertama yaitu kita cek bagian luar, kemudian kita masuk ke dalam kabin, yaitu langkah kedua ya. Kita masuk ke dalam kabin, kemudian kita jelaskan panel-panel kontrol yang ada di dalam unit yang akan kita operasikan. Kemudian step yang ketiga pada saat kita ikut uji tes di suatu perusahaan, yaitu biasanya kita disuruh bawa jalan mobilnya. Jadi teman-teman harus perhatikan apa saja trik-triknya, apa saja langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelum kita memulai perjalanan. Jadi yang pertama, setelah kita pastikan semua di dalam panel sudah kita jelaskan, kita perhatikan kondisi kebersihan di dalam kabin, kemudian kita start engine. Jadi ada beberapa peraturan sebelum kita start engine. Ada beberapa peraturan, cuman berbeda ya teman-teman ya. Peraturan di tempat kami yaitu isyarat sebelum menyalakan engine, yaitu harus menggunakan, dimulai dengan klakson ya. Jadi klakson satu kali untuk start engine atau start mesin, kemudian klakson dua kali untuk maju, kemudian klakson tiga kali untuk mundur. Oke teman-teman, setelah engine kita start, kita pastikan menggunakan ini ya, kita gunakan sabuk pengaman. Kita klik, kemudian pastikan posisi kursi. Jadi posisi kursi dipastikan dipaskan di badan, kita maju mundurkan, pokoknya sesuai sama posisi ya. Jadi posisi ternyaman untuk mengoperasikan kendaraan. Kemudian sedikit tips pada saat melakukan perjalanan, yaitu lakukan perjalanan secara halus ya, jangan bawa unit dengan kasar. Jadi bawanya pelan-pelan. Biasanya di perusahaan itu punya standar, misalnya
Misalnya standar di dalam perusahaan misalnya 20 km per jam untuk kecepatannya, kemudian di daerah perkampungan 40 km per jam, kemudian untuk di jalur jalur besar ataupun di lintas antar kota misalnya 60 km per jam, silakan diikuti ya teman-teman ya, dipatuhi, karena itu adalah bagian daripada penilaian ya. Kemudian biasanya trainer pada saat kita melakukan perjalanan, biasanya trainer itu sering mengajukan pertanyaan ya. Jadi kadang-kadang kita ditanyain oleh trainernya tentang rambu-rambu, misalnya tentang rambu-rambu, kemudian apalagi ya biasa ditanyakan sama trainer ya. Ya biasanya rambu-rambu sih, lebih banyak dikasih pertanyaan rambu-rambu. Kemudian apabila teman-teman ditanya pada saat mengoperasikan unit, sudah berapa lama Pak bisa menggunakan unit seperti ini, menurut saya silakan teman-teman jawab dengan sejujur-jujurnya, karena jangan sampai nanti teman-teman karena cuman antusias pengen masuk di perusahaan, sebelumnya tidak pernah menggunakan unit tersebut, belum pernah memakai unit tersebut, tiba-tiba teman-teman menjawab, oh saya sudah pengalaman Pak, saya sudah sekian tahun misalnya menggunakan unit ini. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Biasakan untuk menjawab secara jujur, karena biasanya trainer juga bisa menilai, oh ini sudah familiar menggunakan unit ini, jadi tidak usah untuk bahasanya berbohong lah ya. Jadi tunjukkan dengan cara kita mengoperasikan unit saja. Jadi jangan tunjukkan dengan kata-kata, namun tunjukkan dengan perbuatan. Oke, itu adalah step yang ketiga pada saat kita mengoperasikan kendaraan ya. Jadi kemudian step yang terakhir yaitu pada saat kita pengetesan. Setelah kita operasikan unit, kita parkirkan dengan posisi semula di tempat yang diarahkan oleh trainernya ya. Jadi kita posisikan unitnya kembali, kemudian kita cek lagi keliling, cek kebersihannya, cek bodinya lagi kembali. Jangan sampai setelah kita sementara kita gunakan tadi entah nyenggol kemana kah, entah ada yang peot kah misalnya, tapi mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal demikian. Jadi itu adalah 4 step ya teman-teman ya. Jadi 4 step pada saat kita melakukan P2H. Oke baik, langsung saja kita keluar, kita praktekkan apa saja yang kita cek ya sebelum kita operasikan kendaraan. Namun yang paling penting teman-teman ya, yang paling penting itu pada saat kita mengoperasikan kendaraan atau mengoperasikan unit, keselamatan nomor 1 ya. Jadi bukan hanya keselamatan kita, namun keselamatan untuk pengendara yang lain pun ataupun orang lain, yaitu kita harus jaga juga. Jangan sampai gara-gara kita orang lain jadi celaka. Jadi itulah gunanya kita melakukan yang namanya pre-start check atau P2H pada kendaraan unit yang akan kita gunakan. Oke, unit yang kita praktekkan pada hari ini adalah unit LV atau kendaraan ringan yang biasanya digunakan untuk operasional perkantoran. Langsung kita mulai saja dari bagian luar, apa saja yang kita cek. Ikutin terus, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Oke baik, sekarang kita sudah ada di bagian luar. Jadi yang pertama kita cek adalah bagian bodinya ya. Jadi kita cek bagian bodi keliling, apakah ada kertakan, ada goresan, atau ada semacam luka. Kemudian kita cek kaca, kita cek lampu. Kita perhatikan semuanya, jangan sampai ada yang pecah, ada yang rusak. Kemudian selanjutnya kita cek ke bagian tire atau ban. Kita cek bannya, apakah bannya masih layak digunakan
atau sudah tidak layak lagi. Atau kita perhatikan posisi kekencangan anginnya ya. Dari kekencangan angin kita cek, biasanya kita pukul-pukul pakai tangan ataupun menggunakan benda keras lainnya. Oke, sambil kita cek di belakang, jangan lupa untuk cek bagian bawah ya. Kemudian kita cek bagian ban serep, kita cek semua. Kemudian kita pindah ke sebelah kanan, kita cek kembali bannya. Kemudian kita cek yang di bagian depan. Dan selanjutnya jangan lupa untuk mengecek kekencangan baut roda ya teman-temannya. Jadi biasanya mobil-mobil perusahaan itu menggunakan penutup baut roda seperti ini ya teman-temannya. Jadi fungsinya untuk memudahkan kita pada saat pengecekan kekencangan baut roda, karena di sini kita lihat ada petunjuk arahnya ya. Jadi tinggal kita perhatikan apakah petunjuk arahnya berubah, berarti kekencangan baut roda juga otomatis berubah. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam, kita buka kap mesin dan tombolnya ada di atas pedal gas ya teman-teman ya. Jadi di sini ada dua tombol. Yang sebelah kanan ini untuk kita buka tangki atau fuel. Kemudian yang sebelah kiri yaitu buat kap mesin. Kita tarik seperti ini dan kap mesin di depan sudah terbuka. Oke, dan ini posisi untuk engine-nya. Dan yang pertama kita cek yaitu kita cek bagian oli ya. Kita cabut stick olinya, kemudian kita perhatikan di mana batas maksimal dan minimal. Jadi di sini ada dua titik ya teman-teman ya. Jadi titik yang paling ujung itu adalah titik minimal oli mesin ya. Kemudian titik maksimalnya itu yang titik yang kedua. Kemudian setelah selesai kita cek oli, cek stick maksudnya untuk pengecekan oli, kemudian kita masukkan kembali sticknya. Kemudian kita berpindah ke pengecekan berikutnya, yaitu di sini ada tabung untuk air wiper, kemudian di sini ada oli power steering, kemudian di sini yang ini adalah tabung untuk air radiator ya. Kemudian di sebelah kirinya ada, di dalamnya ini adalah filter. Kemudian yang di dalam sini adalah oil brake atau oli rem ya teman-teman ya. Kemudian jangan lupa kita cek bagian baterai atau aki. Kita periksa kepalanya apakah ada yang longgar. Kemudian kita perhatikan lagi untuk V-beltnya atau fan belt. Kemudian kita cek di bagian mesin, siapa tahu ada rembesan oli atau ada kelainan-kelainan. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di dalam kabin unit LV ya. Jadi kita masuk di tahap yang kedua ya teman-teman ya. Jadi tahap pertama pada saat kita melakukan P2H yaitu pengecekan bagian luar. Kemudian kita masuk ke tahap yang kedua yaitu pengecekan bagian kabin. Oke. Apa saja yang harus kita perhatikan pada saat di dalam kabin, yaitu terutama tentang kebersihan ya. Kita perhatikan kondisi kebersihan pada unit yang akan kita operasikan. Kemudian selanjutnya ada beberapa bagian ya. Jadi ada beberapa bagian, ada beberapa tuas yang harus kita jelaskan kepada trainer atau penguji, yaitu yang pertama kita harus bisa menjelaskan bagian-bagian penting ya yang ada di dalam kabin unit LV, yaitu yang pertama yang ini namanya handbrake ya teman-teman ya. Ini handbrake atau kita biasa sebut dengan rem tangan atau parking brake. Kemudian di sebelah sini ini namanya tuas transmisi atau tuas persneling ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya di sini ada tombol AC. Kemudian yang di atas ini adalah head unit atau tip. Kemudian di sini ada tombol hazard.
Kemudian ini untuk jam ya. Kemudian selanjutnya kita pindah di bagian sini ya teman-teman ya. Jadi ini namanya steering atau steer. Fungsinya steering atau steer ini untuk mengarahkan roda pada kendaraan ya. Kemudian selanjutnya di sini ada klakson dan ada airbag ya. Kemudian di sebelah sini ada tombol-tombol untuk tipnya. Kemudian selanjutnya kita jelaskan yang ada di bagian sini lagi ya teman-teman ya. Jadi kita jelaskan di bagian speedometer, kemudian tuas-tuas yang ada di kiri dan kanan pada setir unit LV. Jadi sebelum kita jelaskan bagian-bagiannya dan apa fungsinya, itu sebaiknya kita running dulu unitnya ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa peraturan di perusahaan ya, mungkin beda-beda ya. Jadi yang saya tahu peraturan di perusahaan kami yaitu sebelum kita hidupkan atau kita running mesin, kita harus klakson 1 kali terlebih dahulu ya. Jadi kita klakson sekali, kemudian kita running unitnya. Oke, sekarang unit sudah posisi running. Kita nyalakan AC terlebih dahulu. Kemudian kita jelaskan yang di sebelah, yang tuas yang ada di sebelah kanan, yaitu ada tuas untuk sein atau rating. Kemudian ada tombol untuk lampu ya. Jadi pada saat kita dorong ke depan yaitu sein ke kiri, ke belakang, sein ke kanan. Kemudian kita putar untuk lampu. Kemudian selanjutnya yang di sebelah kiri adalah tuas wiper ya. Jadi kita tekan ke bawah, wipernya jalan ya. Kemudian selanjutnya kita pindah ke bagian depan. Jadi yang di sini ada RPM ya. Jadi ini jarum untuk RPM. Kemudian yang di bawah adalah untuk temperatur mesin ya. Kemudian selanjutnya di sebelah sini ada speedometer. Ini speedometer. Kemudian yang di bawahnya ada jarum untuk fuel atau BBM ya. Kemudian di sini ada untuk kilometer ataupun jarak tempuh yang sudah dilewatin atau dilalui unit yang kita gunakan. Oke, selanjutnya setelah kita jelaskan semua, maaf ada yang ketinggalan. Di sebelah sini ada untuk pengaturan mirror atau kaca spion. Kemudian di sebelah sini ada untuk tombol kaca ya. Kemudian untuk lock pintu. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap yang ketiga ya teman-teman ya. Jadi tes jalan. Jadi pada saat kita ikut tes, biasanya kita disuruh atau kita diarahkan untuk tes drive atau tes mengoperasikan kendaraan atau unit yang akan kita gunakan. Tapi yang paling penting sebelum kita melakukan perjalanan yang harus kita perhatikan adalah surat-surat kendaraan ya. Jadi surat-surat kendaraan seperti STNK dan surat-surat yang lainnya. Kemudian kita perhatikan untuk fuelnya. Jadi sebelum kita jalan kita harus perhatikan fuelnya, apakah mobil ini ada fuel atau enggak. Kemudian selanjutnya kita sebelum melakukan perjalanan kita pastikan atau kita posisikan bangku atau kursi senyaman mungkin ya. Jadi kursinya kita atur, kita maju mundurkan sesuai dengan posisi ternyaman kita. Kemudian selanjutnya sebelum kita melakukan perjalanan, kita jangan lupa untuk memasang safety belt ya teman-teman ya. Jadi kita pasang safety belt dengan baik. Kemudian kita perhatikan kiri kanan, kita perhatikan sekitar,
lalu kita melakukan perjalanan. Jadi saran saya yaitu jangan lupa ya teman-temannya, sebelum maju jangan lupa untuk klakson 2 kali. Sebelum menyalakan mesin klakson sekali, sebelum maju nyalakan klakson 2 kali, kemudian sebelum mundur klakson 3 kali. Kemudian selanjutnya yaitu lakukan perjalanan senyaman mungkin ya. Jadi lakukan perjalanan selembut mungkin, sebaik mungkin. Kemudian biasanya yang sering jadi pertanyaan kepada calon driver oleh trainer, biasanya itu kita sering ditanyain tentang rambu-rambu ya teman-teman ya. Jadi tolong perhatikan rambu-rambu yang ada di jalan. Biasanya rambu-rambu dibiarkan dulu terlewat, atau kita dibiarkan untuk melewati rambu-rambu, baru ditanyakan oleh trainer, Pak, kira-kira tadi rambu apa ya Pak yang terlewatkan itu. Nah seperti itu, jadi mohon diperhatikan seperti itu ya. Kemudian yang harus diperhatikan lagi adalah speed atau percepatan. Jangan sampai nanti bawa unitnya sampai kecepatan 120, 100 ya, jangan ya teman-teman ya. Ikutin standarnya saja, yaitu misalnya standar di perusahaan yang teman-teman ingin masukin, itu standarnya percepatannya atau speednya hanya 60, ikutin saja 60. Di bawahnya boleh, tidak masalah ya teman-teman ya, jangan sampai untuk melewati itu. Kemudian selanjutnya biasanya tes yang akan dilakukan di jalan itu pada saat tanjakan ya teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman bisa menguasai unit sebelum melakukan perjalanan. Karena pada saat kita tes biasanya di tanjakan itu jangan sampai mundur ya teman-teman ya. Jadi kuncinya itu jangan sampai mundur. Kemudian lakukan perjalanan dengan baik, senyaman mungkin, semulus mungkin. Insya Allah pasti akan lolos. Kemudian kita masuk di tahap yang terakhir. Mohon maaf teman-teman, saya tidak bisa mempraktekkan untuk posisi unit berjalan ya, karena saya sendirian teman-teman. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk melakukan atau mengoperasikan unit itu sambil menggunakan handphone ataupun mengambil gambar ya. Jadi tidak diperbolehkan untuk menggunakan handphone dan sebagainya. Kemudian selanjutnya kita masuk di tahap yang keempat, yaitu setelah kita melakukan test drive, parkirkan mobil dengan sebaik mungkin, sebagus mungkin, diposisikan sesuai dengan yang diarahkan oleh trainer ya. Kemudian setelah itu kita cek lagi kembali apa-apa saja bagian luar ya. Misalnya ada benturan atau ada goresan ataupun ada keretakan, jadi dicek lagi kembali setelah dioperasikan. Jadi itu saja, ada 4 tahap pada saat kita melakukan P2H ataupun pada saat kita ikut tes di suatu perusahaan. Insya Allah kalau teman-teman ikutin bisa lolos. Jadi semua tergantung dari rezeki ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk membagikan kepada teman-teman yang lain agar kiranya video ini bisa menyebar luas dan makin banyak yang menerima manfaatnya. Oke, cukup sekian video dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan apabila ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu akan saya jawab. Oke, cukup sekian dari saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.